Saya casting gagal, saya capek. Oh, lu pernah itu? Iya, casting banget gue, anak casting. Nah, akhirnya daripada gua casting gagal mulu, gue bikin portfolio di YouTube. Gue kirim dah linknya tuh ke Trans TV, ke Trans 7, ke SCTV. Dari situ, puji Tuhan, ditolak juga. Kita bikin warteg gratis di mana semua orang boleh makan, boleh bayar pakai rupiah, boleh bayar pakai dolar, boleh bayar pakai doa, boleh gratis. Gitu. Dulu pernah bikin salad, itu rugi 200 juta. Kenapa nggak enak? Karena ya itu, karena saya bego. Selesai, terima kasih. Gak ada pengalaman gitu. Oke. Terus ada bikin apa lagi gitu. Ternyata laku keras. Apa? Bikin cookies Mami El. Laku keras, pre-order sampai 10 hari ke depan. Tapi gak kuat. Gak kuat bikin. Begadang sama istri. Karena motivasi saya salah. Motivasi saya emang pengen nyari untung. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini mungkin salah sama para pebisnis. Tapi motivasi saya merasa kalau motivasi saya salah, Tuhan nggak kasih jalan. Iya. Gitu. Tapi begitu kita motivasinya benar, Tuhan kasih jalan bener-bener banget. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi barengan Edozel, social media influencer, dan sekarang adalah founder dari Nyapii. Oke, pertanyaan. Ya. Sekarang lu kan bikin Nyapii ya? Iya betul, Nyapii itu artinya apa sih? kan ada ngikan, ya kan? Kalau ngikan kan jualnya ikan. Oke. Saya jualnya sapi jadi nyapi. Mungkin nanti kalau saya jualan kambing ngembe. Jadi biar catchy aja. Oke. Tapi yang kita jual adalah sei sapi asap. Sei sapi asap. Sei itu apa? Sei itu adalah makanan khas NTT. NTT. Tapi kita bukan upgrade ya. Udah fusion supaya lebih kekinian lah. Jadi daging sapi bagian perut ya, short Iya. rib. Itu kita asepin 4 sampai 8 jam. Habis itu kita iris-iris, kita tongseng tanpa minyak karena fatnya kan udah mantep tuh ya kan. Kemudian digoreng pakai fatnya sendiri itu, jadi makin berasa. Cobain. Gila, mahal nggak sih? Murah, 30.000 udah sama minum, udah nasi sama sayur, Seriusan? sama sei sapi asap. Cumanya yang gue bingung kalau misalnya lu bikinnya prosesnya lama gitu, berarti kalau udah habis aja dong. Iya, makanya kita sholat terus. Wah, lu udah keep buat gua kan? udah saya pesenin dari tadi pagi. Oke, Do. Ya. Jadi gue juga banyak bikin pertanyaan Ya. dari para netizen dan teman-teman Facebook gue. Kalau lu disuruh pilih, lu mau tetap jadi YouTuber atau jadi wirausaha? Gimana ya? Kalau saya sih pengennya jadi YouTuber terus, tapi memang makin lama YouTube memang tidak terlalu kondusif untuk kreator indie, makanya saya pindah ke TikTok gitu. Tapi TikTok kan juga kalau misal dari segi monetize belum bisa dimonetize. Belum kan? bisa, tapi dulu saya pertama kali masuk YouTube juga belum ada monetize. Saya masuk tuh 2009. Nah terus waktu 2009 itu lu emang udah rajin bikin konten, maksudnya subscribernya langsung naik kayak gila-gilaan? Enggak. Dulu susah banget untuk dapetin subscriber tuh susah banget. Apalagi dulu subscribe itu bahas di translate kan, jadi namanya berlangganan. Jadi orang kayak takut bencet kuota gue kepotong atau pulsa gue kepotong gitu kan. Tapi makin kesini ya kita saranin sama YouTube juga jangan di translate, makanya jadi subscribe. Sekarang ada subscribe. Emang lo bisa kasih saran ke YouTube gitu? Oh iya, puji Tuhan kita saya kan karena orang dalam. Karena generasi pertamanya ya kita punya akses lah. Waktu itu pernah ngobrol sama CEO-nya YouTube 2 kali. Kemudian sekarang juga bantuin ngecekin fitur betanya itu, dikirim ke Korea, Jepang sama YouTube untuk belajar, dikirim sama Instagram ke Amerika untuk belajar, dikirim sama Facebook ke Thailand untuk belajar. Belajar apa? Algoritma dan content creation. Oh. Nah terus akhirnya di YouTube itu video pertama lo apa yang bikin viral?
Nggak ada. Saya bukan YouTubers yang viral. Oke, Jadi benar-benar memang perlahan-lahan sampai sekarang pun masih perlahan-lahan aja. Akhirnya kelewatan sama Atta, sama Ria Ricis yang lain-lain karena memang saya bukan YouTubers yang mengandalkan sensasional, maksudnya ya udah kita pelan-pelan aja tapi tumbuh bersama sama audiensnya. Jadi makanya dulu saya masih jomblo, udah menikah, udah punya anak, sama audiensnya juga gitu bertumbuh bersama-sama saya juga. Gitu. Makanya kita punya kedekatan lah sama. Misalnya saya bukan idola tapi saya teman online-nya lah. Keren. Gue suka tuh kata-kata itu. Bukan idola tapi teman online. Nah, terus juga gue yang sekarang pengen nanya lagi, apa sih alasan lu bikin warteg gratis? Nah, Oke. Tadinya gue pikir si Nyapi ini yang gratis. Bukan. Ini bayar. Oke. Warteg gratis ya. Jadi gini, dulu waktu gue SMA kan tinggal di Jakarta sendirian. Dan kiriman dari orang tua dan mami kan single fighter. Kirimin saya sebulan paling cuma 300.000 sebulan. Berapa? 300.000 sebulan, which is cuma cukup untuk ongkos saya ke sekolah dan makan siang gitu. Malamnya saya selalu kebingungan mau makan apa. Tapi dibantu sama mamanya teman saya yang tahu kondisi saya seperti ini. Kemudian saya nawarin, Dok, kalau mau makan datang aja ke rumah Ii. Ya udah, ya saya datanglah setiap malam selama 2 tahun numpang makan. Ya itulah kebaikan beliau. Akhirnya strugglingnya pada saat SMA sampai kuliah terlewati. Sekarang sudah cukup mapan secara ekonomi, pengen paid forward lah gitu. Jadinya kita bikin warteg gratis di mana semua orang boleh makan, boleh bayar pakai rupiah, boleh bayar pakai dolar, boleh bayar pakai doa, boleh gratis gitu. Dan sampai sekarang meskipun kita mau cari rugi, sampai sekarang kita nggak pernah rugi. Semakin banyak kita ngasih, malah makin banyak kita dapat berkatnya. Saya percaya kalau nggak ada satu orang pun yang jadi miskin karena memberi. Cumanya sekarang kalau misalnya kan suka ada orang yang pikir kayak gini, Ya. kalau gue mau gratisin nanti orang-orang yang bukan tempat sasaran yang datang, yang padahal punya duit. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu kan dosanya mereka. Bukan dosanya saya kan, iya kan? Dosanya mereka. Lagian toh kita pun buka warteg gratis ini kan mobile ya, pakai food truck. Jadi kita kan ke daerah pemukiman pemulung gitu, ke panti asuhan gitu. Jadi kita nggak berhenti di depan GI juga kan. Depan Bahasa Indonesia gitu. Iya, enggak gitu. Oke, akhirnya sekarang food trucknya udah ada berapa banyak atau baru jalan? Food truck ada 3. Kita udah ada di 3 kota juga. Di Tangerang Serpong ini di pusatnya, kemudian di Gresik untuk cakup Jawa Timur, sama di Yogyakarta gitu. Gila, keren banget. Amin. Oke, next question gue nyontek lagi. Iya. Oke. Jangan lupa bantu kita. Kitabsa.com/warteg gratis Edozel. Nah, ada rencana nggak untuk mengembangkan warteg gratis ini lagi kayak? Oh iya. Justru tahun ini sebenarnya pengennya minimal sudah 5 cabang. 5 kota, 5 kota atau 5 Iya, cabang? 5 cabang 5 kota. Okay. Dan pengennya udah keluar Jawa sebenarnya. Tapi karena tiba-tiba PSBB COVID-19 dan ada motor lewat. Jadi ya kita tahan diri lah, kita ngerti kok apa yang harus kita lakukan, kita ngerem dulu lah gitu. Jadi ya kita selama PSBB juga bantunya kirim APD, sembako, ya bantu semua aspek. Nah sekarang Ya. si Nyapi Asap ini Nyapi ini mulai kapan sih? Seminggu yang lalu. Iya. Jadi orang-orang bilang sih saya rada stres karena yang lain pada tutup usaha, saya malah buka usaha. Tapi karena kalau tahu marketing itu adalah yang penting beda. Orang lain ke kiri, kita ke kanan. Karena panggilan, karena kalau tahun lalu kan panggilannya mau bikin warteg gratis, makanya itu dalam setahun. Tahun ini panggilannya mau buka lapangan pekerjaan. Jadi saya tahu banyak banget teman-teman yang kena PHK, yang belum makan. Jadinya saya terbeban, ada kerinduan untuk buka lapangan pekerjaan. Ya udah, kita bikin rame-rame. Ya udah, akhirnya jadilah Nyapi ini. Ya puji Tuhan sekarang sudah 13 staff lah sama kita. 13 staff itu yang masak berapa orang? Yang masak ini Oh enggak ya, di belakang hampir semua sih masak sih sebenarnya. 4, 5 udah ada 5 orang. Ada lagi delivery? Enggak. Delivery semua pakai online delivery. Oh berarti Online Grab dan GoFood. GrabFood sama GoFood Iya. udah ada ya?
buka sampai jam berapa sampai sold out? Harusnya sampai jam 10 malam, tapi biasanya sore kita udah sold out. Tapi ini udah double stock, udah triple stock sih. Udah nambah terus. Dulu mesinnya cuma mesin asapnya cuma 1, sekarang udah ada 3. Yang ini profit dong. Oh iya. Puji Tuhan. Amin banget. Menunya ada berapa banyak? Menunya cuma ada 5. Apa aja tuh? Asap mentai, asap spicy Korean, rendang, balado, dan juga yang paling pedas adalah sambal tempong. Sambal apa? Sambal tempong, sambal Banyuwangi, sambal jeruk. Tempong. Iya. Nanti kamu coba deh. videonya lah, suka. Harus cobain. Cumanya lucu juga ya, segmentasinya ada yang Korea, terus ada lagi rendang, ada lagi balado. Soalnya pengen memperkenalkan makanan khas NTT ini ke milenial. Oke. Nah, sekarang lo punya warteg gratis, Ah. lo punya Nyapi, ya kan? Gimana biar lo bisa fokus ke 2 bisnis ini, apalagi ini baru jalan kan? Iya. Dan lo juga nge-YouTube, lo konten juga. Itu hektik banget sih, maksud gua kayak ibaratnya contoh gue. Iya. Gua kan udah mulai ke TikTok, ke Iya. YouTube, mulai ke YouTube dulu terus ke TikTok dan gitu kan. Terus pas udah lagi sibuk bisnis lagi ke brand baru gua, akhirnya jadi nggak punya waktu tuh. Iya. Nah, lu sendiri gimana, Bud? Sama lah sama yang lo lakukan, ya begitu ada yang baru kita fokus sebut selama 3 bulan sampai bikin sistem yang baik sampai bisa didelegasikan ke orang. Oke. Cumanya ketika lo bikin ini, lo sama sekali tidak mengurangi konten-konten lo, apa lo udah ada tabungan konten? Udah kalau YouTube udah didelegasikan semuanya. Jadi yang kreatifnya siapa, yang yang edit siapa, yang upload siapa, udah ada satu tim sendiri. Dan TikTok pun juga sekarang udah ada tim sendiri. Dan jadi kalau misalnya kayak bikin TikTok, lo dapet inspirasinya itu dari mana, atau lo punya tim yang lo cariin inspirasi? Sekarang udah ada tim. Mereka cari inspirasi di mana sih? Bocorin dong. Kan kita ada orang dalam di TikTok. Lu kan juga ada, gue juga ada lah. Iya, cuma maksud gue, kadang kan gini, kayak misalnya Gue bergerak di bidang kreatif udah lama. Iya. Kan gue punya social media agency gitu. Jadi orang-orangnya memang udah ada copywriter, udah biasa. Mau bikin apa? Tinggal misalnya lagi ngetren apa, challenge apa, misalnya challenge ubur-ubur. Ya udah, semua klien kita bikinin ubur-ubur, tapi di backgroundnya pakai seragamnya mereka, di backgroundnya mereka gitu. lu juga sekarang lagi ngelola social media agency Iya. juga ya? Gue malah baru tahu. Emang nggak banyak yang tahu sih. Namanya apa? Social brand. Social brand. Iya. Instagram. Bread itu roti. Bread, social brand. Karena kebanyakan klien kita F&B Oh. sama pengen jadi berkata. Nah, itu kan social media agency itu macam-macam ya. Ada Iya. yang cuma bikin plan kulit Iya, lo, iya. atau ada yang sampai videografinya, ada yang sampai fotografi, atau cuma foto produknya doang. Kalau lu tuh di Kita fokusnya di TikTok. Wah, ini TikTok maksudnya jadi kayak lu bikinin konten TikTok, Yes, berarti yes, nanti yes. di-uploadnya di TikTok ya? Iya, kita yang upload, kita yang bikin konsepnya, kita yang syuting, kita yang edit. Pokoknya tinggal ngangkat kaki lah. Oh, berarti ini kayak sekalian kayak ibaratnya lu udah punya model-modelnya ya, talent-talentnya lah lebih tepatnya. Iya. Kreator kita itu followersnya banyak di TikTok. Ada yang 200.000 followers, ada yang 70.000 followers, ada yang 500.000 followers. Itu kreator kita. Padahal saya aja nggak sebenarnya di TikTok. Jadi ibaratnya gue kayak kasih ke lu, produk-produk gue gitu Iya. kan. Terus bayar berapa? Kita Untuk saat ini lah, Iya. kan nanti enggak. Kita komitmen pengen bantu. Sebenarnya kan memang bantu tujuan saya pengen bantu UMKM kan. Kita 5 juta itu udah dapat 12 konten TikTok, 4 konten Instagram, dapat sekali photoshoot produk, dapat 4 kali video shooting. Gue sebagai klien nih, kasih briefnya ke lu gitu. Ya. Oh enggak. Oh, jadi semuanya kasih ke lu. Pokoknya lu kasih gua kompro lu, kelebihan lu, UPS lu, USB lu. Habis itu kita yang kerjain. Jadi udah semua brief. Iya. Justru gue belajar dari kesalahan yang lama. Dulu kan gue punya social media agency juga lumayan gede gitu kan sebelumnya. Tapi ya gitu, kliennya selalu ngedirect gitu. Akhirnya kita kerjaannya kita cuma ngejilatin klien doang. Oh iya kita ikutin, tapi nggak dapat manfaatnya buat apa? Oke, paham. Gue punya social media agency adalah social media agency pertama yang bisa marahin kliennya. Kemarin klien baru ngomel, gue usah disuruh-suruh anak gue bilang, gak usah, pokoknya beres belum terima beres, kalau nggak naik gak usah pakai kita lagi. Abis soalnya kebanyakan culture social media agency tuh gitu, kliennya minta apa nyuruh, ya udah bikin.
Yang ngerti sosial media kan kita, bukan dia. Dia kan pakai kita, istilahnya mereka tuh pasiennya, kita dokternya. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah awalnya lu bisa nyemplung ke YouTube tuh gimana? Jadi Kan ceritanya lu dulu quote unquote kan kere gitu kan? iya kere banget. Dia ngomong ya bukan juga Iya, nggak usah. Saya tuh Terus bisa punya kamera, bisa Ah. bisa punya akses internet, itu Iya. pas lagi zaman masih miskin-miskinnya. iya. Di kartu gue takutnya Iya. nanti di omelin netizen. Zaman ketika lagi susah-susahnya. Susah, kamera saya pinjam. Oke. So, nggak- Punya gitu. Enggak punya teman saya. Terus laptopnya masih laptop jadul. Oh enggak, video pertama saya itu pakai webcam di laptop jadul saya. Gitu. Jadi dan nggak diedit sama sekali. Jadi saya pencet play, kalau saya salah ngomong saya ulang lagi dari awal. Saya ulang sampai 10 kali, akhirnya yang dipakai yang pertama. Apa yang saya? Soalnya yang pertama yang paling semangat. Iya, udah kedua kali, ketiga kali tag, udah males banget. Ya gitu. Awal mulanya kenapa jadi YouTubers karena gue nggak punya duit. Jadi gue pikir gue nggak bisa jualan karena gue nggak ada modal. Ya modal gue yang nempel di badan gue aja. Tapi kan saat itu YouTube belum bisa dimonetize kata lo. Nggak, karena itu saya pengen jadi artis, pengen jadi presenter. Saya casting gagal, saya capek. Oh, lu pernah itu? Iya, casting banget gue, anak casting. Nah, akhirnya daripada gue casting gagal mulu, gue bikin portfolio di YouTube. Gue kirim dah linknya tuh ke Trans TV, ke Trans 7, ke SCTV. Dari situ, puji Tuhan, ditolak juga. Tapi Tunggu, bentar. Lu kan mau bikin YouTube buat casting kan? Iya. Berarti video pertama lo di YouTube itu kayak lu acting marah gitu? Acting sedih? enggak, karena gue pengennya jadi presenter komedian, gue ngelucu. Oh, oke. Tetap sama, tetap lucu. Tapi karena ditolak juga, tapi video gue masuk Kaskus. Waktu itu zamannya Kaskus, netizen masih sportif sekali. Lihat video gue, wah bagus sih, bisa jadi YouTubers dari Indonesia, bisa kayak Ryan Higa, padahal gue nggak tahu siapa Ryan Higa. Apa? Terus kan waktu itu belum kenal. Belum tahu Ryan Higa tuh Gue kira Raditya kreator zaman dulu gitu di Amerika gitu. Oke. Terus gue kan nggak tahu YouTubers apa, emang ada duitnya, emang bisa. Udah pokoknya bikin aja, lucu ya udah. Gue menghibur 2-3 orang itu aja. Lama-lama ya bertumbuh sampai sekarang 3,7 juta subscriber. Jadi ya dulu netizen Kaskus wah top. Sekarang netizen Indonesia berantem mulu kerjanya, apa juga didebatin. Pengalaman selama menjadi seorang YouTuber hingga akhirnya bisa kepikiran buat buka bisnis. Sebenarnya saya tuh nggak pinter bisnis. Nggak boleh ngomong gitu. Enggak. Ini saya bener. Saya udah coba bisnis berapa kali gagal. Bisnis apa aja bang ya? Dulu pernah bikin salad, itu rugi 200 juta. Kenapa nggak enak? Jelek banget sih gua. Karena saya bego. Selesai. Terima kasih. Gak ada pengalaman gitu. Oke. Terus ada bikin apa lagi gitu. Ternyata laku keras. Apa? Bikin cookies Mami El. Laku keras, pre-order sampai 10 hari ke depan. Tapi nggak kuat. Nggak kuat bikin. Begadang sama istri. Karena motivasi saya salah. Motivasi saya emang pengen nyari untung. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini mungkin salah apa para pebisnis. Tapi motivasi saya merasa kalau motivasi saya salah, Tuhan nggak kasih jalan. Iya. Tapi begitu kita motivasinya bener, Tuhan kasih jalan bener-bener banget. Kayak Nyapi kan kita buka karena pengen buka lapangan pekerjaan dan rame banget sampai soal terus. Warteg gratis juga karena kita pengen bantu orang, itu tiba-tiba belum setahun udah 3 cabang gitu. Jadi memang apa ya, kalau motivasinya benar, Tuhan kasih jalan. Oke, tujuan lu bukan nyari profit nih misalnya. Ya. Tapi karena lu bikin kayak gini, lu mematikan restoran-restoran yang Wah, lain. enggak. Iya nggak sih? Enggak dong, Nggak kan, ada. makanya kita beda sendiri, maksudnya Oke. menunya. Oke. Yang lain kan main ayam geprek, ayam Iya. ayam sambal mata. Kita beda, tiba-tiba sapi kekinian, which is orang apa sih sapi kekinian? Belum jauh bingung kan? Iya, makanya orang pada penasaran. Dan puji Tuhannya begitu orang coba, biasanya pulang pada bungkus. Lu itu suka baper nggak sih sama komentar-komentar? Oh, banget. Kenapa? Gue Ya. juga sih. Karena nggak tahu ya, sensitivitas orang kan beda-beda ya. Maksudnya kalau saya memang sangat concern sekali sama omongan netizen, karena nomor satu saya merasa kita tuh di YouTube, di dunia online tuh nggak ada KPI,
nggak ada yang jagain kita, nggak ada yang jagain kita. Gitu. Lu mau ngomong apa, nggak ada badan yang menyensor ini. Jadi saya merasa bahwa ya yang berlaku adalah hukum masyarakat, yaitu ya netizen kalau netizen tidak suka atau merasa ini agak berlebihan, mereka ngomong itu akan jadi ternyata gue nggak boleh sampai sini loh, ini udah sampai edge-nya di sini gitu. Kayak gitu sih. Itu biasa lu balas? Enggak, tapi jadi masukan. Atau lu delete, lu blok? Oh gue blok. Kalau dia nge-hate yang benar-benar pure from hate, ya kita langsung blok. Iya. Kan kelihatan kan orang yang benar-benar yang ngatain lu benar-benar goblok lu gitu. Maksudnya nggak ada hubungannya sama konten. Orang gua konten makan. Bukan makan nggak pakai mikir ya kan? Gua makan aja. Gak ada hubungannya dong. Kalau gua sih, gua mempertahankan komunitas gue. Iya benar. Maksudnya gua pengen orang nonton video gue, baca komennya, keluar dari video gue feel good. Iya. Nggak nonton video gue, lihat komennya, kemudian dia berantem. Kan, ini orang apa sih? Abis itu mereka keluar dari itu, mereka feel bad gitu. Kan kita mau spread love nanti. Benar banget. Oh iya, banyak yang suka nanya gini. Apa? Lu ada hubungan apa sih dengan Baba Raffi? Oh ini jadi barengan? Iya barengan. Jadi sama Mas Hendy Setiono kita bikin bareng-bareng Nyapi. Gitu. Karena visi besar saya adalah pengen buka lapangan pekerjaan, saya doa, kemudian dipertemukan sama Mas Hendy, dipertemukan sama partner yang lain yang jago masak. Akhirnya jadilah Nyapi ini. Saya pikir juga harus pegangan sama franchise Baba Raffi karena kalau saya cuma 10 orang doang, 13 orang staffnya. Tapi kalau kita bisa bikin franchise di berbagai kota, udah punya sistemnya, pasti lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi rencana tahun ini bakal ada buka Nyapi tempat lain? Sudah. Tahun ini ya, tahun ini. Untuk kemitraan, untuk franchise sudah ada 28 orang. Oh jadi lu buka franchise-nya? Iya. Dalam waktu seminggu ini. Berapaan, boleh kasih tau nggak? DM ke Nyapi. Tapi kalau nggak mahal kok. Kalau franchise, nggak jauh beda misalnya franchise nih. Kalau franchise berarti udah tinggal semuanya udah. Bahkan udah ada yang autopilot, jadi udah sama manajernya. Jadi tinggal ngangkat kaki aja di rumah. Jadi kasarnya kalau orang punya duit, tinggal kasih duit doang. Iya, tinggal kasih duit doang. Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah datang ke booth-nya juga nggak usah, nggak apa-apa. Ada yang autopilot. Lu pernah ngambil ke Baba Raffi nggak sih? Enggak. Kayak gitu juga. Kalau ke Baba Raffi juga ada yang autopilot. Gue sampai sekarang ngambil ke Baba Raffi nggak pernah ke booth-nya sama sekali. Lihat wujud fisiknya nggak. Lu ada ngambil franchise-nya? Ada dulu 5 tahun lalu. Oh, terus sekarang enggak? Udah habis kan 5 tahun aja. Terus akhirnya bikin ini. Iya. Oke, karena kita ngomongin YouTube. Kenapa masih konsisten ke YouTube sedangkan senior yang lain sudah meninggalkan YouTube? Oh iya, nomor 1 karena saya punya tanggung jawab sama tim dan kru. Kalau saya tiba-tiba berhenti, mereka otomatis kan terputus. Iya. Jadi saya masih punya kewajiban itu, dan juga saya masih punya kewajiban sama brand-brand yang jadikan saya digital brand ambassador-nya. Di podcastnya Om Deddy, ya. Edosel mengatakan buat channel YouTube sekarang itu sudah terlambat. Iya, terlambat jauh. Lantas apa yang harus dilakukan orang-orang yang baru membangun YouTube channelnya di era YouTube yang sekarang? Beralihlah ke TikTok. Nggak, sebenarnya kalau lu mau bikin YouTube ya nggak apa-apa, ya terserah lu. Tapi kalau lu mau berharap AdSense atau berharap lu akan booming seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, itu udah terlambat eranya. Tapi gue juga baru mulai tahun lalu. Bulan Mei lumayan lah, sekarang 630 ribuan. Bagus. Kan sekarang bukan bulan lalu, bukan tahun lalu. Berarti sekarang udah beda lagi algoritmanya. Beda lagi dong. Jadi konten-konten seperti apa sih yang mesti kita buat? Kalau lu mau YouTube ya, kalau lu nekat mau YouTube, the only way adalah being different. Being different dan punya niche-nya sendiri. Tapi untuk ketemu niche-nya itu butuh waktu lama. Misalnya lu bikin konten mainan ya, lu harus bikin konten mainan terus sampai akhirnya ada satu video yang viral yang ketemu sama komunitasnya, baru mulai terbentuk marketnya. Kalau nggak tahan mah. Jadi kan gue waktu sebelum kemari, gue Google nih, Edosel dulu aku sukanya pernah jual diri. Maksud jual diri apa sih? Lu beneran ngejual diri? Iya, maksudnya jual diri ya karena gue nggak punya modal untuk jualan barang. Jadi gue menggunakan diri gue untuk skill gue, badan gue untuk kerja. Pernah kerja apa aja dulu? Jaga warnet, jualan Oriflame,
jadi sales door to door dulu. Terus MC, ngedance, break dance. Lu bisa break dance? Ada videonya nggak? Videonya ada nggak ya? Nggak tahu dia. Oh lucu tuh. Oke, berarti akhirnya bisa dibilang lu berapa tahun usaha? Dari kecil, karena kan gue lahir udah nggak ada bokap kan, jadi memang udah nggak ada yang support secara ekonomi. Jadi nyokap single fighter dari kecil. Nyokap kerja apa? Nyokap macem-macem. Serabutan juga. Serabutan. Sampai sekarang nggak dong? Sekarang udah tua dong. Udah diem aja sama kakak. Oh, lu anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Nah, akhirnya kan lu kuliah kan? Ya. Jadi yang mulai kerja jual diri ini pas kuliah? SMA. Dari SMA Udah jaga warnet. jaga warnet. Terus pas kuliah masih kerja nggak? Masih kerja banget malah. Justru kan gue di UI. Kemudian gue berhenti dari UI karena gue lebih milih kerja. Habis itu baru akhirnya udah kumpul duit, baru gue akhirnya kuliah lagi di London School Sudirman. Dan itu dari duit lu sendiri. Iya. Nah, lu sekarang rencana lu ke depan tuh apa aja sih? Rencana ke depan saya sih ikutin panggilan aja lah. Tuhan suruh saya apa saya ikutin aja. Kalau rencana jangka pendeknya ya fokusnya PI sampai semua mitra-mitra saya sudah ROI semua, ya baru saya bisa hidup tenang ya. Karena ya pasti meskipun saya masih baru di dunia franchising, tapi saya pengen apa ya? Saya pengen beda lah. Lu ada orang yang pakar yang nemenin lu juga kan. Nah terus ini berarti kan lu bilang tadi udah ada 28 franchise yang dari Nyapi kan. Bakal ditanya kapan? Tahun ini juga? Tahun ini. Harusnya sih bulan depan sudah mulai buka-buka ya. Ini aja kita GrabFood mati nyalain takut keramaian. Wih, Udah pernah ngatur. mantap banget. Itu udah pernah ngatur. Kenapa? Iya. Sarah, mau foto dong? Nggak apa. Oh iya, aku udah nyoba Nyapi, enak Iya. banget, Terima makasih ya. kasih. Mas, salam kenal. Ini Christina, ini Sarah Filo. Iya. Ini followersnya 4,5 juta. Oh, Wow, iya. keren banget. Aku kesini, aku dari Bekasi loh, jauh. Terima kasih ya. Iya, makasih banyak ya, enak tahu Nyapinya. terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Aku boleh pulang kan nih? Boleh, Foto boleh. dulu boleh bentar ya. Foto dulu ya. Iya, foto-foto. Nah guys, kali Oke. ini udah disajikan dengan makanan berhubung gua belum makan malam. Dan Ini ya? porsinya kayaknya rada-rada menghina gua sih. Enggak dong. Kesannya gua tuh kan badan gua sekarang makin lebar ya, jadi dianggapnya gua bisa ngabisin semua. Biar cobain semua gitu. Nih, saya jelasin ya. Nah, ini adalah sapi asap. Yang mana? Jadi semua ini adalah sapi asap bahan dasarnya. Dan ini adalah daging bagian perut. Aduh gila nih enak banget lu banyak lemak-lemak Jadi kayak gini. masih gua suka glowing gitu kan. Nah, Ini yang diasapin 8 jam. iya, 8 jam. Makanya lembut dan aromatik banget. Kemudian nanti kita pakein bumbunya. Ini spicy Korean suka saya, ini rendang yang paling aman lah, semua orang bisa coba. Kemudian ini yang pedas. Sambal. Yang rendang kok gak ada bumbunya? Ini kita nggak bisa terlalu banyak karena kan rendang punya rasa, sedangkan daging sapi asap tuh punya rasa juga. Jadi Oke. kalau kita banyakin dia tabrakan. Jadi ini yang bikinnya ngeblend. Ini mentai. Mentai itu apa sih? Mentai itu ada bumbu Jepang. Kejunya ya? Ya bisa bilang seperti itu. Kayak mayones, lebih ke mayones itu. Oke. Ini apaan? Ayam? Nah, nggak singkong dong. Ibu nggak pernah masak di rumah ya bu ya. Daun singkong bu. Kalau daun singkong biasanya kan pahit kan. Nah kalau Iya. ini aftertaste-nya manis, soalnya direndam pakai air kelapa. Nah nasinya juga berbeda. Coba kita buka nasinya. Nah Wih, pulen banget. Kayak nasi lemak gitu. nasinya adalah nasi jagung. Kan ada lagunya tuh. Wak-wakgung nasinya nasi. Jago. Nah dulu kan nyanyinya selalu dimakan akhirnya. Tahu banget sih anak zaman berapa ini. Nasinya nasi jago. Ketahuan tua ya. Iya. Oke, langsung lah, dicobalah. Oke, yang lo paling suka tuh yang mana? Oke, yang paling gue suka adalah spicy Korea. Cobain ya. Ya, monggo silahkan. Pakai sendok aja lebih mantep. Bagaimana? Cakep. Dagingnya enak loh. Ah gila, ini tuh udah kayak apa yang susah mendeskripsikannya. Ada aftertaste-nya, aromatik banget kan daging sapinya. Berasa banget. Ini lu marinate lagi.
diasepin, jadi diasepin tuh udah ada bumbunya. udah dibumbuin, dimarinate, kemudian diasepin. Asepnya pun pakai kayu khusus. Ini gila enak banget. Coba yang tempongnya pakai cabenya, hati-hati pedes. Campurnya pedes banget. Tapi enak banget. Segini 30.000. 30.000. Murahan kali. Ini udah kayak satu daging steak kan? Inilah kenapa gue gandengnya Mas Hendy Setiono, karena mereka dapat daging sapinya juga dari tangan pertama. Jadi dapat murah, orang-orang dapat berapa puluh ribu, kita dapat di bawahnya. Gila ini enak banget. Dan karena proses pengasapan, jadi dagingnya pun daging yang keras pun karena udah 8 jam di slow cook, jadi selembut ini. Ini lembut banget. Apa sih kalau bahasa anak sekarang enaknya tuh bikin meninggal. itu siapa viralin? Tapi mau nangis gitu juga, ini jujur ini nggak paham lagi, ini Nggak enak paham lagi. banget. Sampai mau meninggal, mau hidup lagi, mau coba lagi. Gila, ini mau nangis nggak paham lagi. Tapi serius ini enak banget. Ini enak banget. Ini nggak? Cobain yang mentai. Yang rendang, gue cuma suka yang rendang. Oh ya? Yang ini juga enak. Tapi emang dagingnya enak, cuma saus rendangnya enak. Mentai coba. Gila ya. Nah kan? Soalnya yang nawarin saya bisnis makanan nih dari zaman 2 tahun lalu, zamannya semua harus bikin kue kekinian, banyak yang nawarin saya ayam lah apa segala macam. Tapi cuma manfaatin popularitas mah paling 3 bulan pertama pada datang Produknya mesti ngangenin. penasaran. Nah, begitu saya ketemu sama Mas Yasi dan jago masak sei, ini saya makan tiap hari juga bisa. Tapi tadi sei artinya apa sei? Lupa gue. Sei itu adalah nama daging asap khas NTT. Cobain pakai nasinya. Gila nih enak banget ya. Gue kayak Sama singkongnya. kalau mengomentari makanan cuma bisa kata-katanya cuma enak banget. Gak bisa yang lain. Kurang kosakata gue tapi enak. Itu kayak gimana ya, dagingnya tuh kayak bumbunya tuh kayak ngeresep ke daging. Gue gak ngerti ada bumbu asapnya kali ya. Nah, Terus juga, lu tau gak sih kayak restoran-restoran mahal tuh yang kayak sapi tuh di dry age gitu? ya. Ini mirip kayak gitu sebenarnya. Kalau di restoran mahal tuh yang sapi dry age yang Iya. berapa apa itu bisa sampai 700.000 satu slab. Jadi sebenarnya tujuannya dry age kan untuk supaya awet kan. Iya, iya, Nah, iya. teknik pengasapan sei ini di NTT juga gunanya untuk mengawetkan daging gitu. Lu pas bikin nyapi gini Ya. kan mulai dari proses branding segala macam itu kan lumayan lama. Itu berapa lama? Itu 6 bulan. 3 bulan untuk produknya, 3 bulan lagi untuk meetingin brand ini semuanya, dan semuanya kita lakukan online dari rumah. Terus lu kan biasanya kalau yang namanya branding nih biar ngerti perjalanan branding ya. Branding positioningnya apa? Satu doang, Apa? enak. Itu aja. Makanya kita berani ngomong kalau ini sapi asap paling enak di Indonesia. Emang. Karena memang bener. Emang enak. Emang enak. Saya kalau produknya nggak enak nggak bakalan saya jalanin. Kenapa? Malu lah ya bawa nama kita juga kan. Saya ini kan kontennya kan food vlogger, Iya. makan gitu, suka nilai makanan orang lain. Terus kalau saya bikin makanan asal-asalan, apa jadinya Habis. dunia? Langsung lu diserang balik. Nah terus kan kebanyakan masyarakat Indonesia tuh suka ATM kan. Amati tiru modifikasi. Nah, apa? Silahkan Anda meniru. Kalau bisa lebih enak, saya makan di depan Anda. Wah. Karena gue tuh udah makan banyak yang kayak gini, dan ini memang paling enak. Nah, Tapi balik lagi, iya. enak itu kan relatif kan, beda orang beda-beda. Makanya gue kalau ada yang datang ke sini, gue suruh cobain deh semuanya. Karena beda-beda. Ada yang suka banget sama rendangnya, ada yang suka sama spicy Korean, ada yang suka banget sama tempongnya, ada yang gak suka mentai tapi suka yang ini, ada yang suka banget sama mentainya gitu. Kalau kata Mas Hendy, fit market. Buat yang suka pedas, tempong. Buat yang anak millennials, spicy Korean. Sambalnya sih gila pedas banget. Ibaratnya kalau kayak di restoran Korea tuh nih udah yang level 7 kayak. Karena ini fresh, bener-bener kita giling dan bikin sambalnya tadi pagi. Gua kasih tau trigger gua akhirnya memutuskan bahwa tahun ini
tahun ini gue harus buka lapangan pekerjaan. Jadi di gue itu banyak banget yang minta pekerjaan nomor satu. Tapi itu udah lama dan semenjak PSBB itu banyak banget. Tapi gue nggak terlalu gimana. Tapi 2 bulan yang lalu temen gue dia manajer tour and travel terkenal. Soalnya dia udah fasilitas udah oke, udah aman lah kerjanya. Tiba-tiba 2 bulan lalu dia ini DM gue, dia bilang, "Gue boleh nggak jadi supir lu di bayar 2 juta cuma apa-apa tuh?" Ya sampai sebegitunya kan. Temen tuh kerja di situ atau temen tuh yang punya? Temen gue manajer. Anjir. Gitu. Tour and travel kan profit mati bro. Bro, sis. Dari manajer tuh tiba-tiba pengen jadi supir. Iya, maksudnya untuk mau dibayar 2 juta aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa masuk sini. Nggak apa-apa. Apa ya kan kita nggak nyebut nama ya. Jadi maksud gue sampai sebegitunya. Maksudnya kalau orang lain gue nggak kenal, ya udahlah, gue prihatin lah. Tapi kalau teman sendiri kan rasanya gimana gitu. Makanya gue berdoa, ya udah ya Tuhan yang kasih jalannya sampai sekarang bisa ketemu orang yang jago masak ini. Dan ini nggak bisa susah banget ditiru. Lu mau ngasepin 8 jam, lu harus ngerti daging. Kan ini 4-8 jam, lu ngerti daging. Kalau dagingnya begini, oh ini gue 7 jam aja. Kalau begini, oh ini gue 6 jam aja, kayak gitu. Jadi ya, lu mau tiru, monggo silahkan. Kita persilahkan. Yang Cepet banget abisnya. Yang gue juga doyan soalnya. Lu paling suka yang mana? Rendang? Kalau dari tadi, karena gue nyampur-nyampur, gue doyan semuanya. Langsung dikasih yang 4. Tapi kalau gue mau pesan lagi, gue pesen kalau nggak yang rendang, sama yang apa nih, tempong. Ya. Kalau sambal tempong. Kalau yang ini, kalau ini kan soal rasa ya. Dan ini menurut gue agak manis. Dan gue dari dulu memang suka kalau beef itu ada asin-asinnya. Cumanya overall semuanya enak, rasanya pas. Enak kan? Banget. Gak balapan kan? Soalnya rendang kan kuat banget kan? Dia punya rasa. Ini kalau Sedangkan seporsi itu ini mana sih ya? Ya, ini segini sama nasi sama singkong. Jadi minuman ada lagi dong. Aman minuman? Aman minum. 30.000 aman. Anjir, satu paket udah minum. Ya. Jadi gimana nggak mau 1000 order per hari? Amin. Rasa sih. Rasa yang bikin worth it. Terus kalau mau franchise berarti kontaknya ke DM aja ke nyapi.id nanti tahu langsung. ada yang baca tuh. Ada. Standby semua. Maksudnya mau nanya franchise langsung dia ke nyapinya Oh aja. enggak, gue nanti dikasih nomor handphonenya tim franchise-nya. Nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Iya, boleh. Mendingan jadi content creator atau setelah kuliah kerja? Dari segi penghasilan, anggaplah kuliah itu dapat setelah lulus kuliah katakan gajinya 4 juta lah. Setelah lulus kuliah nih ceritanya. Iya. Sebenarnya tergantung passion sih. Kalau memang passionnya mau jadi content creator ya jadilah content creator. Kalau passionnya di bidang tertentu mau kerja ya jadilah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Yang penting you have to give the second miles lah. Orang minta lu kerja 100%, lu kerjain 200%, pasti nanti lu akan dikasih berkat dan hak sesuai dengan apa yang lu lakukan. Ya, yang penting balik lagi tadi motivasinya ya. Yeah. Motivasinya itu kalau bikin konten minimal bermanfaat buat orang. Kayak contohnya Edo ini kan bikin konten kayak apa yang makan-makan gitu kan. Jadi lo tahu kan kalau ayam ternyata enak makan pakai congkak kan sate ayam ya. Contohnya kayak gitu. Enak. Enak closing lu. Apa sih? Bermanfaatnya itu udah gini loh, bikin orang ketawa juga bermanfaat. Iya betul benar. Gimana sih? Ya Allah gimana sih? Oke, jadi ada kata-kata terakhir loh. Kata-kata terakhir. Kesannya kayak mau mati men. Ada kata-kata penutup. Apapun yang kita lakukan, mau bisnis, mau jadi content creator, yang penting adalah motivasi dan visi misi awalnya. Gue percaya kalau Jack Ma nggak bakal sebesar ini kalau tujuan awalnya itu pengen profit, tapi nggak akan, dia pengen bikin jembatan antara si produsen sama market yang lebih besar. Nadiem Makarim nggak mungkin sebesar ini kalau tujuannya dia mau cari duit, tapi nggak kan, dia mau jadi solusi untuk transportasi dan ojek pangkalan. William Tokopedia juga begitu, pengen mengembangkan UMKM. Jadi kalau kita punya tujuan dan visi misi yang benar, Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang bukakan. Dan konsisten. Oke guys, kayaknya itu aja. Thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini.
Gue Krisinali. Saya Dozel. Sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.